Akhir-akhir ini, dolar itu sering banget tidak nempel di sebuah konten. Sebenarnya itu bukan pertanda bahwa konten kamu jelek. Viewersnya ada, tapi dolarnya tidak ada. Itu berarti viewers kamu tidak bernilai. Sebenarnya yang bernilai itu yang seperti apa sih? Kalian sadar nggak? Facebook ini membayar sebuah konten itu berdasarkan watch time dan kualitas konten. Bukan hanya retensi, teman-teman. Dibedakan antara retensi dan watch time. Itu jelas sebuah hal yang berbeda. Retensi itu apa? Retensi adalah berapa lama video ditonton sampai habis. Nah, kebanyakan nih, diakal-akalin nih sama konten kreator sekarang yang udah pada pintar manipulasi algoritma. Dengan cara videonya dibikin pendek-pendek, supaya Facebook mendeteksi bahwa kontennya ditonton sampai habis. Sehingga Facebook mendeteksi, retensinya tinggi. Maka konten kamu akan lebih mudah didistribusikan ke beranda orang-orang. Itu memang betul, teman-teman. Tapi jika kalian tidak bisa menghasilkan watch time yang tinggi. Nah, kalau watch time itu apa? Watch time itu berapa jumlah lama video kalian ditonton. Kalau kalian bikin videonya pendek-pendek, secara otomatis jumlah video yang ditonton itu akan sangat kecil. Sehingga terdeteksi watch time itu sangat kecil. Nah, Facebook mendeteksi, watch time-mu kecil, tapi retensi tinggi. Itu angka yang tidak sebanding, angka yang tidak sehat. Karena sejatinya, ketika konten sudah dibuat menarik dan berkualitas, unik, memiliki personal branding yang baik, dan pertumbuhannya sehat, itu memiliki retensi tinggi dan watch time yang tinggi. Nah, jadi hati-hati nih kalau yang sampai sekarang masih pakai cara-cara lama. Mengejar retensi, mengejar viewers, tidak sebanding dengan dolar yang akan kalian hasilkan. Karena kenyataannya, viewers tinggi belum tentu dolarnya ikut tinggi. Yang dinilai adalah kualitas penontonnya. Nah, ini yang paling sering menjadi alasan kenapa sebuah konten tidak dihargai di Facebook ini. Dolarnya bisa 0, dolarnya bisa nggak nempel sama sekali karena kalian menggunakan teknik manuver di mana kalian membuat konten-konten dengan durasi singkat dengan jumlah yang banyak perharinya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa viewers ada tapi dolar tidak ada. Coba kalian akuin deh, siapa di sini yang menggunakan teknik seperti itu dan sampai sekarang akun tidak bertumbuh serta tidak pernah merasakan gajian. Atau pernah, tapi tidak setiap bulan. Alasan kedua, kenapa dolar kamu itu kecil, bisa jadi karena penonton kamu itu berada di wilayah di mana penghasil dolarnya itu memang kecil dibayarnya. Seperti Indonesia ini. Ketika penontonnya mayoritas orang Indonesia, pasti bayarannya akan berbeda ketika audiens luar negeri. Selain itu, penonton itu sangat berpengaruh, teman-teman. Ketika kalian menggunakan teknik tadi manipulasi algoritma ya, dipaksa konten kalian muncul di beranda orang lain. Nah, ketika muncul, orang lain cuma nge-skip nih video kalian. Nah, tidak ditonton sampai habis, itu yang menyebabkan dolar kalian kecil. Beda dengan memang didistribusikan algoritma Facebook dengan alami, sesuai sama minat audiens. Nah, ketika muncul di beranda orang lain, ditonton sampai selesai ataupun ditonton selama beberapa detik, nah itu yang menyebabkan dolarnya tinggi. Jadi gini teman-teman, aku kasih analoginya dengan mudah ya. Ketika kalian mendapatkan angka 100.000 viewers, namun kalian menggunakan teknik manipulasi algoritma, konten kalian dipaksa muncul di beranda orang lain, sehingga tidak dilihat sampai selesai, hanya numpang lewat aja, di-scroll, di-skip sama orang lain. Sama 5.000 viewers, tapi ditonton sampai selesai, karena algoritmanya didistribusikan secara alami ke audiens sesuai minat mereka. Maka angka viewers yang lebih tinggi itu dolarnya belum tentu akan lebih tinggi. Bisa jadi angka yang cuma 5.000 viewers itu yang dolarnya lebih tinggi. Itu yang menjadi alasan saya kenapa konten saya walaupun viewersnya kecil tapi saya bisa merasakan gajian setiap bulan. Apa sih yang kita mau selama berkonten di Facebook ini? Ya apalagi kalau bukan kita bisa menghasilkan gaji atau pendapatan setiap bulan dengan nominal yang semakin besar. Alasan selanjutnya itu karena format kontennya tidak memenuhi standar monetisasi optimal. Mungkin teman-teman ini tuh hanya mengupload reels saja. Videonya terlalu pendek, tidak memvariasikan karena variasi konten. Itu juga menjadi alasan kenapa dolar itu kecil sekali nempel di konten-konten teman-teman. Jadi kan dokter kalian aku udah bilang, kalian dari awal konten diusahakan memvariasikan karena variasi konten supaya dolar yang kalian hasilkan itu lebih optimal dan pertumbuhan akun teman-teman juga lebih baik daripada kalian hanya mengupload salah satu atau salah dua jenis variasi konten saja. Alasan yang sering tidak disadari selanjutnya adalah pihak pengiklan itu tidak suka niche konten kamu. Jadi niche konten kamu itu dianggap terlalu negatif, terlalu sensitif, ataupun tidak ramah brand. Makanya kalau bikin konten yang wajar-wajar aja teman-teman, yang sekiranya brand itu suka kalau mau meletakkan atau mengiklankan brandnya
disematkan di konten teman-teman semua. Nah, ini faktor terakhir yang mengakibatkan kenapa dolar sulit nempel adalah sistem monetisasi Facebook di tahun 2026 ini yang sangat berubah drastis sekali, teman-teman. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pihak pengiklan yang lebih selektif lagi terhadap konten kreator. Belum lagi karena budget pengiklan yang sudah berubah. Terus juga banyaknya konten kreator yang hadir di Facebook ini, sehingga persaingan antar konten kreator lebih banyak, lebih padat, lebih sulit. Jadi kesimpulannya, kalau kontenmu sampai sekarang masih dihargai kecil, itu mengadakan bahwa berarti bukan kontenmu yang kurang bagus, teman-teman. Itu berarti bukan kamu yang kurang rajin upload kontennya, tapi bisa jadi karena kontenmu yang kurang bervalue, kurang menarik, kurang unik sehingga terdeteksi watch time-nya rendah, dan mungkin juga kontenmu yang belum menarik untuk para pihak pengiklan. Semoga ini bermanfaat, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Pro, bye. Terus evaluasi konten.